Baik, subuh ini kita sambung kajian tafsir surah Yasin. Kita mulai dari ayat yang ke-59 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون dan berpisahlah kamu pada hari ini wahai orang-orang yang berdosa ya. Pada ayat-ayat sebelum ini Allah Ta'ala menjelaskan golongan manusia yang akan masuk ke dalam syurga nanti ya. Maka setelah Allah Ta'ala menjelaskan orang-orang yang akan masuk ke dalam syurga Allah, maka kemudian Allah menjelaskan kepada kita kelompok manusia yang pada akhirnya nanti akan masuk ke dalam api neraka Allah. Beginilah biasanya rentak susunan Al-Quran. Tidaklah Allah menyebutkan tentang ahli syurga, melainkan setelahnya Allah Ta'ala akan sebut tentang ahli neraka. Tidaklah Allah Ta'ala menyebutkan tentang golongan orang-orang yang taat kepada Allah, melainkan setelahnya Allah Ta'ala akan menjelaskan kepada kita golongan yang tidak mau taat kepada Allah. Kenapa begitu? Supaya tampak jelas bagi kita perbandingan antara dua kelompok ini, sehingga lebih mudah bagi kita untuk menentukan kelompok mana yang semestinya kita ikutin ya. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ay tamayyazu wanfasilu ya ma'syaral kufrah al mujrimin an ibadil mu'minin. Nanti dikatakan kepada orang-orang berdosa, kepada orang-orang kafir, pisahkanlah diri kamu, menjauhlah kamu dari orang-orang yang beriman ya. Infaridu anhum, menyendirilah kamu dari mereka, menjauh ya. Yuqalu lahum hadha 'inda al-wuqufi lis-su'al. Kata al-Imam Al-Qurtubi, ini dikatakan nanti kepada orang-orang kafir, kepada para pendosa, tatkala mereka hendak berdiri untuk ditanya, maka nanti disuruh untuk dipisahkan ya. Wa hina yu'maru bi ahlil jannah ilal jannah, dan tatkala ahli syurga dipersilahkan masuk ke dalam syurga. Jadi ketika nanti ahli syurga dipersilahkan untuk masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala sebagaimana disebut pada ayat-ayat sebelum ini, maka dikatakan kepada para pendosa ini, menjauh kamu, pisahkan diri kamu dari mereka. Maka nanti di akhirat orang-orang beriman dan orang yang tidak beriman tidak akan menyatu. Orang-orang yang akan menjadi ahli syurga dan yang tidak akan menjadi ahli syurga tidak akan menyatu. Berbeda dengan saat di dunia. Di dunia ini kita bisa tinggal di satu tempat, mungkin di tempat itu ada yang akan menjadi ahli syurga, ada yang akan menjadi ahli neraka. Kita nggak tahu. Soalnya di tempat kita ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang ahli taat dan ada ahli maksiat. Masih bisa menyatu. Tetapi nanti di akhirat nggak bisa. Orang beriman dengan orang kafir itu laksana air dan minyak, berpisah, tak akan bisa menyatu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada orang-orang kafir, orang-orang berdosa itu, pisahkan diri kamu. Kalau bahasa kasarnya kita analogikan, hei orang-orang kafir, orang-orang pendosa, minggir. Ini ahli syurga mau masuk ke dalam syurga. Kalian bukan ahli syurga, menjauh kalian, minggir kalian. Kira-kira seperti itu. Ya. Dan ini
menjadi satu kehinaan kepada orang-orang kafir dan kepada para pendosa, ya. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, Alam a'hada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Bukankah aku telah perintahkan kepada kalian, kata Allah. Bukankah aku telah wasiatkan kepada kalian, ya bani Adam, wahai manusia, ya, ala alsinati rusuli. Bukankah aku telah peringatkan, aku telah perintahkan kepada kalian, aku wasiatkan kepada kalian melalui lisan rasul-rasulku, alla ta'budu syaitan, supaya kamu tidak menyembah syaitan atau mentaati syaitan. Alla tuti'u syaitan fima da'akum ilaihi min ma'siyati. Bukankah aku telah perintahkan, aku ingatkan, aku wasiatkan kepada kalian supaya tidak mengikuti syaitan atau mentaati syaitan terhadap seruan-seruan mereka untuk bermaksiat kepadaku. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali sekaligus mencela orang-orang kafir, orang-orang pelaku maksiat, orang-orang pelaku dosa di akhirat. Kata Allah, bukankah dulu sudah kuperingatkan supaya jangan kalian taati syaitan, ya. Karena yang menyebabkan manusia kemudian banyak menjadi ahli neraka, kufur kepada Allah, adalah syaitan. Maka syaitan itu bersumpah kepada Allah Ta'ala, la'ughwiyannahum ajma'in, ya. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Setelah Allah Ta'ala melaknat syaitan, iblis, satu permintaan iblis kepada Allah, ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Lalu kata Allah, innaka minal munzarin, engkau termasuk hamba yang ditangguhkan umurnya, dipanjangkan umurnya. Maka sangat panjang umur iblis itu. Lalu kemudian dia bersumpah kepada Allah, la'ughwiyannahum ajma'in, saya akan sesatkan mereka semua keturunan Adam. Jadi tujuan hidup iblis setelah dilaknat Allah Ta'ala cuma satu, bagaimana supaya kemudian kita sesat, ikut dengannya, sehingga nanti kemudian kita menjadi ahli neraka. Maka Allah Ta'ala ingatkan nanti di akhirat, sekaligus Allah Ta'ala mencela, alam ahada ilaikum ya bani Adam, bukankah dulu aku telah peringatkan kalian wahai bani Adam, alla ta'budu syaitan, supaya jangan taati syaitan. Ya. Analoginya begini, ada orang sudah diingatin, kalau bawa kendaraan jangan kebut-kebutan ya, lalu enggak mau dengerin, tetap kebut-kebutan di jalan, kecelakaan, auzubillah. Lalu datang kita, apa kita bilang? Bukankah saya sudah peringatkan, jangan kebut-kebutan di jalan? Ya, apa maksud ucapan kita itu? Satu, memang mengingatkan dia bahwa kita sudah peringatkan dulu. Yang kedua, itu maksudnya adalah untuk menghinakan dia. Kenapa? Karena tidak mau mendengarkan nasihat. Nah, ya. Maka Allah Ta'ala nanti berkata, alam ahada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah aku telah perintahkan, aku ingatkan kepada kalian wahai manusia melalui lisan rasul-rasulku, alla ta'budu syaitan, supaya jangan kalian mengikuti syaitan. Ya, karena tidak ada seruan syaitan kecuali kepada kekufuran, kecuali kepada kemaksiatan, kecuali menuju jalan neraka Allah. Innahu lakum aduwwum mubin. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan alasannya kenapa tidak boleh taat kepada syaitan. Karena sesungguhnya bagi kamu syaitan itu adalah musuh yang nyata. Li'annahu aduwwun lakum zahirul adawah.
Karena syaitan itu musuh bagi kamu dan permusuhannya sangat nyata. Kaifa yati'ul insan aduwah? Bagaimana mungkin manusia bisa taat kepada musuhnya? Kalau kita sudah tahu bahwa syaitan itu adalah musuh kita, maka logikanya mestinya kita tidak boleh taat kepada musuh kita. Namanya musuh. Kalau kita taat kepada musuh berarti kita sudah masuk ke dalam perangkap dia. Ya kan? Namanya juga musuh begitu, ya. Tapi kenyataannya begitu banyak manusia yang taat kepada musuh ini, mengikuti kehendak musuh ini. Kenapa? Karena dia tidak bisa melawan musuhnya, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an supaya banyak-banyak beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada jin dan syaitan, ya. Karena kalau cuma mengandalkan diri kita, bisa jadi memang nggak bisa kita lawan. Kenapa? Karena bisa dikatakan kebanyakan dari seruan-seruan syaitan itu sesuai dengan keinginan nafsu kita, ya, sesuai dengan keinginan nafsu kita. Dalam diri kita ini ada nafsu, itulah yang sering sekali ditumpangi oleh syaitan, ya. Maka seruan syaitan itu sering sekali sesuai dengan nafsu kita, maka untuk melawannya tak mudah. Maka musuh kita itu ada musuh yang di dalam diri kita dan ada musuh di luar diri kita. Musuh yang ada di dalam dan di luar diri kita ini sering sekali bekerja sama. Syaitan dengan nafsu sering sekali bekerja sama. Nah, untuk melawan nafsu kita saja enggak mudah. Makanya ada ungkapan mengatakan mujahadatun nafs, berjihad melawan diri sendiri. Nafsu kita yang ada dalam diri kita ini, untuk melawan itu saja tidak mudah. Tambah lagi ada lawan daripada syaitan. Dua-dua ini biasa bekerja sama. Kalau ada musuh dari luar bekerja sama dengan orang dalam, ini paling sulit. Kita lihat contoh Iran itu. Kenapa Israel itu begitu gampang menghantam objek-objek vital di Iran? Ternyata ada musuh dalam selimut. Ya kan? Semalam saya lihat berita terbaru, Iran menghantam Israel menghantam Kementerian Pertahanan Suriah. Suriah yang baru menghirup udara ketenangan, keamanan, semalam sudah dibombardir Kementerian Pertahanannya oleh Israel. Kenapa begitu mudah mereka menghantam? Salah satunya karena banyak musuh dalam selimut. Dia tahu di mana persembunyian pakar-pakar nuklir Iran itu. Kok bisa tahu dia? Ada musuh dalam selimut. Ada intelijen mereka yang sudah bergerak. Mungkin orang Iran ini pikir ini kawan, rupa-rupanya lawan. Gitu. Begitulah susahnya melawan musuh yang ada dalam diri kita. Apalagi bekerja sama dengan musuh yang ada di luar, syaitan, maka berat untuk melawannya. Tapi itulah tantangan iman bagi orang-orang yang ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena surga itu adalah tempat yang sangat istimewa, maka untuk sampai ke sana kita harus melalui berbagai macam ujian. Ya, salah satunya menghadapi musuh yang nyata. Ya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa an i'buduni hadza siratun mustaqim." Wa an i'buduni wa amartukum bi an ta'buduni wahdi, dan aku perintahkan kepada kalian supaya semata-mata menyembahku.
bitauhidi dengan mentauhidkanku, wa ta'ati dan mentaatiku, wa imtithalu amri dan melaksanakan perintah-perintahku. Allah Ta'ala mengingatkan, dulu saya sudah perintahkan kepada kalian. Pertama, alla ta'budu syaitan, jangan sembah syaitan, jangan taati, jangan ikutin. Dalam masa yang sama, wa ani'buduni, aku perintahkan supaya hendaklah kamu menyembahku, beribadah kepadaku, mentaatiku, mentauhidkanku. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Tatkala kita mentauhidkan Allah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah, tidak ada yang ditaati selain daripada Allah, tidak ada yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza siratum mustaqim, inilah dia jalan yang lurus, ay ad-dinus sahih wat tariqul haqqul mustaqim, inilah agama yang benar dan jalan yang benar lagi lurus. Kalau sudah keluar dari sini, artinya sudah tidak berada lagi di jalan yang lurus. Ya. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Ya. Allah Ta'ala kemudian mengatakan, walaqad adalla syaitan khalqan minkum katsirin. Sesungguhnya syaitan itu yang aku larang kalian daripada mentaatinya telah pun menyesatkan makhluk yang sangat banyak. Korbannya sudah begitu banyak, kata Allah. Ya. Wa aghwahum an suluki tariqil haq. Syaitan ini sudah begitu banyak memesongkan manusia, melalaikan manusia, menyesatkan manusia daripada jalan yang benar. Ya, afalam takunu ta'qilun. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, maka apakah kamu tidak mengerti? Ya. Afama kana lakum aql, apakah tidak ada akal bagi kamu sehingga kemudian kamu masih tetap mengikutinya dan menyelisihi perintah Allah? Logikanya begini, ada orang jahat, korbannya sudah banyak. Ya, katakanlah dia penipu begitu. Sudah banyak nih orang ditipu sama dia. Sudah banyak sekali korbannya. Lalu kita masih mau menjadi korbannya. Lalu masih mau kita mengikutinya, masih mau bekerja sama dengannya. Lalu akal kita itu di mana, kan? Begitu. Ya. Logikanya kan kalau misalnya ada seseorang tukang tipu, sudah banyak memakan korban, sudah banyak orang yang dia tipu, maka logikanya kita tidak mau lagi ikut dengan orang seperti itu. Syaitan telah menyesatkan manusia yang begitu banyak. Bahkan lebih banyak manusia yang dia sesatkan ketimbang yang selamat daripada kesesatan syaitan. Maka kata Allah, afalam takunu ta'qilun. Ya. Apakah kamu enggak memikirkan hal itu? Apakah kamu tidak menggunakan akal kamu untuk memikirkan itu? Sehingga kamu masih mau mentaati syaitan dan kemudian mengingkari perintahku. Padahal perintah Allah Ta'ala itulah tadi jalan yang lurus. Begitu. Ya. Tapi walaupun demikian, begitulah kebanyakan manusia masih tetap mengikuti syaitan. Ya. Oleh karena itu Allah Ta'ala kemudian mengatakan pada ayat 63, kata Allah, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Hadhihi jahannam, inilah neraka jahannam. Ya, allati kuntum tu'adun, ay allati aw'adakum bihadha ar-rusul, yang telah dijanjikan kepada kamu, yang telah pun
disampaikan, diperingatkan kepada kamu oleh Rasul-Rasul. Wa kadzdzabtum biha, tapi dulu kamu dustakan, sekarang sudah ada di depan mata kamu sendiri. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Ya, inilah neraka Jahannam yang dulu diperingatkan kepada kamu, yang dahulu dijanjikan kepada kamu. Kalau kamu tetap mengikuti syaitan, mentaatinya, inilah neraka. Ya. Kemudian kata Allah pada ayat 64, Islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Islauha, masuklah kamu ke dalamnya, bima kuntum takfurun, karena kekufuran kamu dahulu. Maka setelah Allah Ta'ala menjelaskan apa sebab mereka masuk ke dalam api neraka, lalu Allah perintahkan mereka untuk masuk ke dalamnya. Ya, Islauha, masuklah ke dalamnya, rasakanlah panas siksa api neraka dan berbagai macam azab yang ada di dalamnya. Bisababi kufrikum fid dunya, disebabkan kekufuran kamu sewaktu hidup di atas dunia. Ya. Maka sebab utama manusia masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala itu adalah kekufuran. Dan sebab utama manusia kemudian kufur kepada Allah adalah syaitan. Jadi saling berkait satu dengan yang lain. Ya. Yang menyebabkan manusia masuk neraka, kekufuran, sebab utamanya. Dan yang menjadi sebab utama manusia kufur kepada Allah adalah syaitan. Ya. Walaupun pada ayat ini dikatakan disebabkan kekufuran kamu di dunia, jangan sampai kita merasa aman. Oh, ini untuk orang kafir ini, bukan untuk kami, begitu. Ya. Kita perlu melihat bagaimana ciri-ciri orang kafir yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Kadang-kadang secara akidah mungkin kita tidak kena, tidak masuk. Tapi secara perbuatan, ya, amalan, kadang-kadang perbuatan orang-orang kafir yang digambarkan Allah dalam Quran itu masih dilakukan oleh sebagian orang Islam. Ya, jadi jangan sampai kita terpaku dengan istilah di sini disebut kafir, oh berarti kami selamat, kami enggak masuk. Ya, kita perlu melihat bagaimana amalan kita. Ya, baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawm, pada hari ini, ya, nakhtimu ala afwahihim, kami menutup mulut-mulut mereka. Kapan itu? Pada hari kiamat. Fi hadzal yaum, pada hari ini, maksudnya hari kiamat. Nakhtimu ala afwahil kuffar, kami menutup mulut orang-orang kafir itu. Yamna'uha 'anil kalam, sehingga enggak bisa berbicara. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan tangan mereka lah yang berbicara, atau anggota badan mereka lah yang berbicara, dan kaki mereka pula memberikan persaksian bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah mereka perbuat ataupun telah mereka kerjakan. Ra Ibnu Jarir At-Tabari an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an. Imam At-Tabari meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an, annahu qala, Abu Musa Al-Asy'ari berkata,
Yud'al kafir wal munafiq yaumal qiyamah lil hisab. Nanti pada hari kiamat orang-orang kafir juga orang-orang munafik dipanggil untuk dihisab. Karena setiap daripada kita nanti bakalan dihisab satu persatu. Termasuk mereka orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Faya'ridu alaihi rabbuhu amalahu. Lalu saat dihisab Allah Ta'ala menampakkan, memperlihatkan kepadanya amal-amal yang telah dia perbuat. Amal-amal orang kafir Allah Ta'ala tampakkan kepada dia. Amal-amal orang munafik juga Allah tampakkan kepada dia. Amal-amal pelaku maksiat juga Allah Ta'ala tampakkan semua. Tak ada satu pun yang tak ditampakkan Allah. Maka nanti di akhirat kita akan bisa melihat semua apa yang telah kita perbuat. Mungkin hari ini kita sudah banyak lupa terhadap apa yang kita perbuat, terutama perbuatan kita di masa lampau. Nanti akan dihadirkan kembali, ditampakkan di depan mata kita kembali semuanya. Ya, maka kalau amalan yang ditampakkan itu penuh dengan keburukan dan dosa, nanti kita akan merasa heran sekaligus takut menyaksikannya. Ya, mungkin saja kan sekarang ini ada dosa yang kita lakukan tapi kita tutupin. Mungkin saja ada dosa yang kita lakukan hanya kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita merasa aman karena cuma kita sendiri yang tahu. Nanti di akhirat akan dibuka, ditampakkan, diperlihatkan. Maka ini menjadi terasa ngeri. Seperti misalnya di dunia ini ada orang yang begitu pandai menyembunyikan kebusukannya. Ya. Lalu kemudian terbongkar, pasti dia akan merasa ngeri, begitu, ya. Maka kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, nanti orang-orang kafir dan orang-orang munafik pada hari kiamat dipanggil Allah Ta'ala untuk dihisab, lalu ditampakkan kepada mereka amal-amal yang telah mereka lakukan. Ketika ditampakkan kepada mereka, fayajahiduhu, mereka membantahnya. Wa yaqul, dan berkata, wahai Tuhanku, laqad kataba alayya hadzal malak ma lam a'mal. Kata orang kafir dan orang munafik itu nanti, wahai Tuhanku, sesungguhnya malaikat ini sudah mencatatkan sesuatu yang tak aku perbuat. Ya, disalahkan malaikat. Karena amal-amal kita ini kan dicatat oleh malaikat. Kata orang munafik dan orang kafir ini, ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya malaikat pencatat amal itu sudah salah. Dia mencatatkan amal-amal yang aku tak perbuat. Ini aku enggak ada buat ini, kok bisa ada di sini. Ini aku enggak ada buat ini, kok bisa ada di sini, kira-kira begitu, ya. Fayaqulu al-malak, maka malaikat itu pun kemudian berkata, ama amilta kada fi yaumi kada fi makani kada. Ya. Lalu malaikat itu berkata, jadi malaikat pencatat amal perbuatan kita saat itu juga dihadirkan karena dia yang mencatat. Dia berkata kepada orang kafir dan munafik yang mengingkari tadi, bukankah kau sudah melakukan ini pada hari ini di tempat ini? Jadi malaikat itu bisa dia ingat hari apa kita perbuat itu dosa, di mana kita lakukan dia ingat. Maka nanti dia mengatakan, bukankah dulu kau sudah lakukan ini, perbuatan dosa ini pada hari ini di tempat ini, diberitahu oleh malaikat itu, ya. Fayaqul, lalu si kafir dan munafik ini masih bisa mengingkarinya. Dia berkata, la wa izzatika rabbi ma amiltuhu. Tidak, demi keagunganmu ya Allah, aku tidak ada melakukan itu. Masih tetap mengingkari. Fa idza fa'ala dzalik, maka saat dia melakukan itu, tetap mengingkari dengan lisannya bahwa dia tidak ada melakukan itu, bahkan menuduh malaikat sudah
mencatat sesuatu yang tak ada dia perbuat, khutima ala fih, maka ditutuplah mulutnya. Saat itulah dikunci mulutnya. Wa takallamat a'dha'uhu, dan saat itulah anggota badannya kemudian berbicara. Makanya pada ayat ini kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami kunci mulut mereka. Kenapa Allah Ta'ala kunci mulutnya? Karena mulutnya masih suka membantah, berbohong, ya, mau mengingkari, padahal buktinya sudah jelas, sudah dicatatkan oleh malaikat. Malaikat memberitahu hari apa dilakukan, di mana dilakukan, masih mau mengingkari. Akhirnya ditutuplah mulutnya, dikunci mulutnya. Lalu kemudian Allah Ta'ala buat anggota badannya yang berbicara, ya. Summa tala, kemudian Abu Musa membacakan ayat ini, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka nanti anggota badan kita ini bisa berbicara, ya. Sekarang yang bisa berbicara adalah lisan kita, mulut kita. Tapi nanti di akhirat tangan, anggota badan akan bisa berbicara, kaki akan bisa berbicara. Maka semua anggota badan kita ini akan menjadi saksi terhadap apa saja yang kita perbuat, ya. Kemana kita bawa dia berjalan, apa yang kita lakukan, semua akan disaksikan dan diketahui oleh anggota badan kita. Dan nanti dia akan memberikan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik. Maka di akhirat nanti tidak bisa mengingkari dengan lisan. Di dunia ini orang bisa mengingkari perbuatannya dengan lisan. Dia mengajukan berbagai macam alasan untuk mengingkari apa yang telah dia perbuat. Tapi di akhirat tidak bisa, ya, nggak bisa. Mau seperti apapun dia membuat alasan, membantah, nanti akan ada bukti yang lebih akurat, yaitu anggota badannya sendiri yang akan berbicara, ya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-66, ya. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasha'u, dan kalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihatnya, kata Allah, ya. Maksud ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Ai law syi'na, kalau kami menghendaki, kata Allah, ya. Di sini Allah menggunakan kata lau, artinya kalau, yang berkemungkinan tidak dilakukan Allah, ya. Jadi lau itu diartikan seandainya, sekiranya, tapi kemungkinannya terjadi itu sangat kecil. Nah, itu kalau menggunakan kata lau, ya. Lau nasha'u, kalau kami menghendaki, la'a'mainahum, kami pasti akan buat mereka buta. Buta dari apa? Anil huda, daripada petunjuk, ya. Jadi maksud walau nasha'u latamasna ala ayunihim, kalau kami menghendaki kami akan hapuskan penglihatan mereka. Ini bukan maksudnya penglihatan mata ini hilang, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala butakan daripada hidayah Allah, ya. Jadi ada manusia ini terang matanya, terang pendengarannya, tapi dibutakan dan ditulikan daripada hidayah Allah, ya.
Allah Ta'ala tidak fungsikan penglihatannya dan telinganya untuk mendengarkan petunjuk-petunjuk Allah, untuk melihat petunjuk-petunjuk Allah. Sehingga seandainya ditampakkan di depan dia pun petunjuk-petunjuk itu, dia tetap enggak nampak. Bagaimanapun diteriakkan petunjuk-petunjuk Allah itu ke telinganya, dia tetap enggak dengar. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah menutupnya. Allah Ta'ala telah membutakannya, ya. Lau nasha'u la'a'mainahum 'anil huda. Kalau kami menghendaki, kami akan butakan mereka daripada petunjuk. Fala yahtadu abadan ila tariqil haq. Dan mereka tidak akan pernah lagi mendapat petunjuk selama-lamanya menuju jalan yang benar, ya. Wa huwa tahdidun li Quraisy, ini adalah merupakan ancaman Allah Ta'ala terhadap orang-orang kafir Quraisy dulu, ya. Bahwasanya kalau Allah Ta'ala menghendaki, Allah Ta'ala bisa butakan penglihatan mata batin mereka sehingga tidak bisa melihat yang hak itu lagi. Makanya salah satu nikmat Allah Ta'ala kepada kita, ketika Allah masih membuka mata kita sehingga kita masih bisa melihat petunjuk itu. Salah satu nikmat Allah kepada kita tatkala Allah masih membuka pendengaran kita sehingga masih bisa mendengar petunjuk-petunjuk Allah itu. Karena ada sebahagian orang udah enggak bisa. Seolah tertutup telinganya dan buta matanya. Maka bersyukur kita kepada Allah tatkala Allah masih tampakkan kepada kita mana yang hak, mana yang batil itu. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ya, salah satu buah dari ketakwaan itu, kata Allah Ta'ala, jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala beri kepada kamu furqan. Furqan itu maksudnya kata para ulama adalah Allah Ta'ala beri kepada kita ketajaman basirah sehingga bisa nampak, bisa melihat mana yang hak, mana yang batil, ya. Ada sebahagian orang tak nampak dia mana yang hak, mana yang batil lagi. Mana yang halal, mana yang haram dia dah tak tampak, ya. Maka misalnya dalam mencari duit, yang penting bagi dia duit. Apakah ini duit halal atau haram sudah tak nampak lagi di mata dia. Yang penting duit. Ya kan? Mana perbuatan yang baik dan yang buruk sudah tak tampak lagi di mata dia. Yang penting buat aja lah. Ya. Kenapa? Matanya sudah tak bisa lagi melihat petunjuk Allah itu. Enggak bisa dia membedakan mana yang hak, mana yang batil itu lagi. Makanya salah satu doa yang sering kita baca, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang hak itu sebagai yang hak. Karena ada sebagian orang yang hak itu dia lihat sudah batil, ya. Dan beri kami rezeki untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Dan tampakkan kepada kami yang batil itu sebagai kebatilan dan mampukan kami untuk menjauhinya. Ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang berikutnya, walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wala yarji'un. Walau nasha'u, dan kalau kami menghendaki, kata Allah, ya, lamasakhnahum ala makanatihim, kami pasti ubah bentuk tempat tinggal mereka berada, ya. Ini juga ancaman dari Allah Ta'ala. Lau nasha'u lamasakhnahum, kalau kami menghendaki, kata Allah, kami akan mengubah tempat mereka, kami akan hapuskan tempat mereka itu. Famastata'u mudiyyan wala yarji'un, dan kalau itu Allah Ta'ala lakukan, mereka tidak sanggup berjalan lagi dan juga tidak sanggup untuk kembali. Ya, idza
musikhu fi makanihim, kalau sudah dimusnahkan tempat mereka, la yaqdiru ayyadhhabu wa la ayyarji'u, mereka sudah tak bisa pergi dan tak bisa kembali lagi. Ya, ini ancaman Allah Ta'ala kepada orang-orang kafir, bahwasanya kalau mereka tetap dalam kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala bisa saja menghapuskan tempat mereka itu. Allah Ta'ala bisa saja membinasakan tempat mereka itu, ya, sehingga mereka tidak bisa untuk kembali, tak bisa untuk lari, binasa habis di situ dibuat Allah kalau Allah Ta'ala menghendakinya. Maka salah satu hal yang mengundang azab Allah sehingga Allah Ta'ala bisa membinasakan satu kaum adalah kekufuran dan kemaksiatan. Setiap kemaksiatan itu pasti mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, kita lanjutkan ayat 68. Kata Allah Ta'ala, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Wa man nu'ammirhu ay wa man nutil umrahu, siapa yang kami panjangkan umurnya, ya, nunakkisu fil khalq, niscaya kami kembalikan kepada awal kejadiannya. Fayasiru katifl, dia akan menjadi seperti anak-anak, ya. Orang yang dipanjangkan Allah Ta'ala umurnya, ya, nunakkisu fil khalq, kami kembalikan kepada awal kejadiannya. Bagaimana awal kejadian kita? Baru-baru kita dicipta Allah Ta'ala sulit untuk berjalan, maka makin dipanjangkan Allah umur, makin sulit berjalan, ya, begitu. Awal-awal mula kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak ada tenaga, belum kuat, sehingga mengurus diri sendiri pun dah tak bisa, ya. Baru-baru kita dicipta Allah, tengoklah bayi itu, bayi tak bisa dia mengurus diri sendiri, kan? Kenapa? Lemah, ya. Begitu juga manusia ini semakin berusia akan kembali ke arah situ. Jangankan untuk mengurus yang lain, mengurus diri sendiri pun jadi makin tak bisa, ya, makin tak bisa. Siapa lagi yang mengurusnya? Anaknya. Kalau tak ada anaknya, siapa yang kasihanlah. Kalau tak, pergilah ke panti jompo namanya. Ya. Orang zaman sekarang ni banyak yang egois. Egoisnya apa? Tak mau punya anak. Kenapa tak mau punya anak? Katanya tak sanggup menjadi orang tua. Lalu orang bertanya, bagaimana kalau nanti kamu tua, anakmu tak ada? Oh, anak itu bukan investasi mengurus saya di masa tua. Dalam Islam berbeda. Kalau orang tua kita sudah di usia senja, yang ngurusnya ya anak. Anjuran dalam Islam begitu, ya. Dan itu adalah surga bagi anak. Makanya Nabi SAW mengatakan merugi. Siapa yang merugi itu, wahai Rasulullah? Kata para sahabat, man adraka abawahi indal kibr wa lam yadkhulil jannah. Orang yang masih diberi Allah Ta'ala kesempatan ketemu dengan kedua orang tuanya saat di usia senja, kedua-duanya atau salah satunya, tapi dia enggak bisa masuk surga karena enggak berbakti kepada mereka. Ya. Kadang-kadang orang non-muslim ini lebih berbakti tampaknya daripada orang Islam. Saya ada melihat video orang Cina di Medan. Bapaknya ini sudah stroke, tapi masih bisa ngomong. Anaknya yang merawat dia. Jadi anaknya ini hampir setiap hari divideoin bapaknya. Bapaknya ini sudahlah diurus, dibantu semua. Bukannya dia berterima kasih sama anaknya, enggak. Dimaki-maki anaknya. Enggak bisa saya sebutkan contoh perkataan itu di sini. Semua perkataan yang kotor, yang kasar itu diucapin sama anaknya.
Tapi anaknya senyum aja, dia ketawa-ketawa dia melihat bapaknya begitu. Kenapa? Mereka mengerti arti nilai berbakti kepada orang tuanya, ya kan? Sebahagian orang Islam, belum lama ini ada viral itu satu video saya lihat. Ada 2 orang anak menyerahkan orang tuanya ke panti jompo, dibuat di situ di surat, kalaupun mati nggak usah kasih tahu ke kami. La ilaha illallah, ya. Sampai begitu sekali dibuat surat di situ, seandainya mak mereka ini pun mati, tidak usah diberitahu ke mereka. Ya, ini bejatnya bukan main, kan? Jadi kadang-kadang orang non Muslim itu sepertinya lebih mengerti soal berbakti kepada kedua orang tua dan tidak. Karena kalau saya tidak salah, orang Cina itu sangat percaya, hoki mereka dengan berbakti ke orang tua itu. Ya, salah satu keyakinan mereka, kunci sukses mereka itu dengan berbakti ke orang tua. Ya, kita orang Islam, ayatnya sudah jelas, hadisnya sudah jelas, masih lagi tidak mau. Ya, tentu bukan semua, tapi banyak kasus kita lihat di mana orang Islam ini tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat ini, "Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq." Ya. Siapa yang dipanjangkan Allah taala umurnya, ya. Siapa yang dipanjangkan Allah taala umurnya, Allah taala kembalikan dia seperti awal mula kejadiannya. Fayasiru katifl, maka dia jadi seperti anak-anak. Makanya jangan kita heran, makin berusia orang tua kita makin susah difahami. Ya seperti memahami anak-anak. Kadang-kadang nggak jelas sudah ngambek begitu, udah nangis begitu. Ya memang begitu. Ya semua orang akan mengalami itu ketika semakin dipanjangkan usianya. Ya. Perubahan-perubahan itu akan tampak terjadi, ya. Walaupun tentu parahnya beda-beda. Ada yang sangat parah, ada yang tidak begitu, ya. Tapi yang jelas keadaan fisik dan kejiwaan itu akan dikembalikan seperti awal mula dijadikan. Terutama pada fisik itu paling jelas, ya. Rambutnya makin berkurang, ya, fisiknya makin lemah, giginya makin rontok. Jadi ada orang membuat tulisan yang lucu, saya lihat. Dia bilang, jadi bayi dengan orang tua, nenek-nenek misalnya, itu ada kesamaannya. Kesamaannya di mana? Sama-sama tak bergigi. Bayi juga giginya tak ada, nenek-nenek juga giginya tak. Cuma perbedaannya, kenapa nafas bayi itu tak bau kalau nenek-nenek bau? Padahal sama-sama tak ada giginya. Ya, kalau bayi itu kan harum aja dia begitu kan. Baik. Jadi itu salah satu hal yang akan dialami oleh manusia, ya. Fatulul umur, maka panjangnya umur, ya. Semakin dipanjangkan umur, dia akan kembali seperti awal mula kejadiannya. Dari awal mula dia dicipta lemah, maka makin lemah. Tidak ada orang makin berusia makin kuat, itu tidak ada. Pasti makin berusia, makin lanjut usia, makin lemah. Ya. Makin tak berdaya, makin kurang, satu persatu kurang. Ya. Kembali seperti awal mula dijadikan Allah. Makanya ujung-ujungnya orang kita tengok itu akhirnya bisanya tinggal apa? Tinggal baring. Ya seperti bayi, tinggal baring, bahkan membalik badan pun tak bisa. Ya seperti bayi, di awal-awal dicipta balik badan pun tak bisa. Makanya kalau kita punya bayi, kita tungguin kapan lalu bisa balik badan, kan begitu. Manusia juga begitu, makin berusia maka kita temukan
Orang-orang yang sudah lanjut usianya ada yang hanya berbaring saja. Kalau anaknya tidak membalikkan badannya, tidak bisa dia balik badan pun. Duduk pun tak bisa. Berjalan lagi tidak bisa. Ya. Afala ya'qilun, apakah kamu tidak memikirkan hal itu, kata Allah. Ayat ini sebetulnya Allah Ta'ala datangkan untuk menguatkan ancaman Allah Ta'ala tadi. Tadi kan Allah Ta'ala mengancam, kalau Allah menghendaki, Allah bisa membutakan mata kalian sehingga enggak bisa melihat petunjuk Allah. Kalau Allah Ta'ala menghendaki, Allah bisa menghapuskan tempat kalian. Ya. Maka Allah kuatkan bukti bahwa Allah Ta'ala kuasa melakukan itu. Perhatikanlah kamu, diri kamu sendiri wahai manusia. Bagaimana Allah bisa mengubah keadaan kamu tatkala usia kamu semakin dipanjangkan, kamu dikembalikan Allah Ta'ala, diubah Allah Ta'ala menjadi seperti awal mula kejadianmu. Kuasa Allah. Kita ini berubah. Ya, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah jauh berusia dari saya. Ini kan mengalami perubahan yang drastis ini. Pasti dulu waktu muda ini ganteng-ganteng, kuat-kuat, ya, bertenaga begitu. Sekarang makin berusia pasti terasa satu persatu hilang, ya kan? Kekuatan tuh sudah enggak ada. Genggaman tuh dulu menggenggam kuat begini, sekarang menggenggam udah bisa getar-getar begitu kan? Terasa. Ya. Siapa yang melakukan itu? Allah. Ya, Allah Ta'ala yang melakukan itu. Kuasa Allah Ta'ala mengubah keadaan kita. Sebagian manusia itu bertanya, kenapa saya sekarang jadi begini ya? Ya Allah Ta'ala mengubahnya. Maka sebagaimana Allah Ta'ala sanggup mengubah kehidupan kita ini, dari sebelumnya kita bertenaga, kuat dan lain sebagainya, cerdas, berubah, ya, maka begitu juga Allah Ta'ala kuasa mengubah manusia ini dari bisa melihat jadi tidak bisa melihat. Begitu juga Allah Ta'ala kuasa menghilangkan mereka dari tempat mereka kalau mereka tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita manusia, ya. Maka kata Allah Ta'ala, afala ya'qilun, apakah kamu tidak berakal memikirkan hal itu? Anna man qadara ala dhalik, bahwa Allah Ta'ala yang kuasa mengubah keadaan kita manusia ini ketika semakin berusia, Allah Ta'ala jadikan seperti awal mula penciptaan kita, qadirun ala i'ma'ihim, itu pasti kuasa membutakan mata mereka sebagaimana ancaman Allah pada ayat sebelum ini, au maskhihim, atau Allah Ta'ala kuasa untuk memusnahkan mereka dari tempat tinggal mereka sebagaimana Allah Ta'ala juga ancamkan ini kepada orang-orang kafir, ya. Jadi dari ayat 68 ini juga kita bisa mengambil pengajaran, ya. Yang paling penting dari umur kita ini minta keberkahan kepada Allah. Bukan cuma soal panjang umur, tapi minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan umur kita itu berkah, bisa kita isi dengan banyak kebaikan. Kalau minta umur panjang, makin panjang umur ini kita pun makin lupa dengan diri kita, ya kan? Jarang orang masih bisa tetap sehat, kuat, ya, sadar diri ketika usianya makin lanjut. Maka kalau kita ketemu dengan orang yang usianya bisa dikatakan 90 ke atas, itu kebanyakannya lupanya sudah lebih banyak ketimbang ingatnya. Makanya kadang-kadang anaknya pun datang, "Mak, saya pulang." "Kau siapa?" katanya. Ya. Dah tak kenal dia dengan anak dia pun lupa. Mau diingatin. "Oh iya, pulang kamu ya?" "Iya." 1 jam kemudian dia nanya lagi, "Kamu siapa?" katanya. "Iya, saya ada seorang hamba Allah di Pekanbaru ini. Saya selalu ada jadwal mengisi khatib di situ, ya, di pesantren, salah satu pesantren. Buya ini dah agak berusia. Setiap kali saya datang khatib ke situ, saya duduk pasti di samping dia di depan. Pertanyaan dia itu pasti sama berulang-ulang. "Kamu tamatan dari mana?"
Dalam hati saya rasanya dah berpuluh kali lah saya jawab itu. Tapi ya begitu. Orang kalau dah makin berusia itu lebih banyak lupa daripada ingatnya. Tapi tidak apa-apa, jawab aja terus. Kan begitu. Lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Kita jawab sekarang, kita bagi tahu 1 jam kemudian dah lupa lagi dia balik. Begitulah. Semakin berusia. Maka yang paling penting kita minta itu bukan cuma soal umur yang panjang, tapi bagaimana umur yang ada ini mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya selalu mengatakan mau minta umur panjang berapa? Kalau dipanjangkan Allah taala 200 tahun umur kita, gimana kira-kira bentuk kita tuh? Ya kan? Udah enggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan? Paling terbaring, ya cuma nafas sajalah mungkin yang masih ini. Yang lain tuh sudah enggak bisa ngapa-ngapain lagi kan? Ya. Baik, itu saja kajian kita pada subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. InsyaAllah kita sambung pula pada kuliah yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.